Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama saya Deca Indah Pratama dan rekan saya Eva Melstari dalam pemrograman Laporan Pasar. Pada sore hari ini kita akan melihat kondisi pasar SP3 Tanjung Harapan, Ulok Kupai, Bengkulu Utara, di mana sejumlah komunitas sayuran mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Untuk informasi selengkapnya, reporter kami Karista Tiara Savitri sudah bersama kami di lokasi. Ya, saya Karista Tiara Savitri melaporkan langsung dari Pasar SP3 Tanjung Harapan, Bengkulu Utara. Harga berbagai jenis sayuran di beberapa daerah di Indonesia kembali mengalami kenaikan disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim yang menyebabkan pasokan berkurang, serta gangguan distribusi yang menghambat pengiriman barang dari petani ke pasar. Kondisi ini membuat masyarakat dan pedagang terbebani, dengan warga terpaksa mengurangi jumlah belanja dan pedagang mengeluhkan penurunan pendapatan. Di mana harga sayuran seperti cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, sawi, kol, dan kelapa santan mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran di SP3 Tanjung Harapan, Bengkulu Utara meresahkan para pedagang dan pembeli. Pantauan kami di lapangan, harga cabai merah yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai merah, cabai rawit pun mengalami kenaikan drastis dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Demikian pula dengan harga cabai hijau yang sebelumnya harganya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini menurut para pedagang dipicu oleh dua faktor utama, yaitu gagal panen akibat cuaca ekstrim dan terganggunya jalur distribusi. Cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Keterlambatan pengiriman dari daerah pemasokan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelangkaan dan pada akhirnya menaikkan harga di pasar. Karena cuaca ekstrim dan terganggunya distribusi, harga beberapa jenis sayuran melonjak tajam dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis. Para pedagang terpaksa menaikkan harga jual demi menutup modal. Sementara, konsumen harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Kenaikan harga sayuran berdampak finalis bagi konsumen rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, akan merasakan beban keuangan yang signifikan karena harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membeli bahan pokok. Masyarakat juga mungkin mengurangi konsumsi sayuran karena harganya tidak terjangkau, berpotensi menyebabkan penurunan asupan nutrisi dan berdampak pada kesehatan. Kenaikan harga sayuran juga berdampak kepada para pedagang makanan dan usaha kecil menengah (UMKM) yang bergantung pada sayuran juga tertekan karena biaya modal yang meningkat tanpa bisa menaikkan harga jual secara signifikan. Kemungkinan besar omset pedagang akan mengalami penurunan daya beli masyarakat yang melemah, yang berdampak langsung pada omset pedagang yang mengalami penurunan jumlah pembeli dan keuntungan. Mencoba berbincang kepada salah satu pedagang di sini. Saya sudah berada di samping ke Ibu, siapa Bu namanya? Ibu Mira. Oh, dengan Ibu Mira, pedagang sayur di Pasar SP3 Tanjung Harapan. Ibu, bagaimana respon pembeli terhadap kenaikan harga ini? Apakah ada perubahan pada daya beli masyarakat? Betul sekali Dendo. Pasti kan ada biasanya beli setengah kilo jadi belinya seperempat. Ada yang beli sekilo jadi beli setengah kilo gitu karena harganya tinggi. Iya.
jelas. Apakah Bapak Ibu mengalami penurunan omset atau pengurangan pembeli? Iya, betul itu Nduk, betul sekali. Kita jual biasanya kan dalam satu pasar gini kan, sore sama pagi itu biasanya habis sampai 30 kilo. Ini paling kuat 15 kilo. Iya, karena harganya mahal itu kan pembelinya kurang minat gitu ya. Belinya juga sedikit. Iya. Apa strategi yang Ibu lakukan untuk tetap berjualan di tengah kenaikan harga ini? Oh, kami selaku pedagang itu Nduk, misalnya biasanya kan nyiapin barang itu 20 nyampe 30 kilo kan. Kalau sekarang itu satu pasar paling kuat 15 kilo. Karena pembelinya kan minatnya kurang. Jadi kami ngurangin barang sama milih barang tuh yang juga yang bagus gitu. Iya, yang ori lah ya. Jadi masih tetap bertahan kita jualan ya. Di mana Ibu mendapatkan pasokan sayur? Apakah harga dari tempat tersebut juga mengalami kenaikan? Iya, itu kan jelas ya. Itu kan sayuran dari Curup. Kita ngambil barang dari Curup semua. Dari bos itu kan dari gudang udah di Tengkulak. Jadi kami beli lagi sama Tengkulak itu udah naik harga itu. Ya ada peningkatan harga kan. Ya jelasnya kalau sayuran cabai dari Curup semua. Iya. Kapan terjadi kenaikan harga ini dan seberapa seringnya terjadi? Oh, hampir setiap bulan Dondo naik. Kalau kemarin cabai stabil tuh 40.000, udah tuh naik 50, terus 3 minggu kemudian 60. Kalau sekarang melejit lagi sampai ada 80, ada yang 100 cabai merah itu ya. Kalau cabai rawit di kisaran harga 60.000. Bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan pelanggan di tengah kenaikan harga ini? Oh, caranya itu sebenarnya rumit kali Nduk. Ada yang minta 5.000, ya kita kasih. Ada yang minta 10.000, cabai itu ya tetap dikasih ya. Gimana biar tetap bertahan kan, langganan nggak pergi gitu kan, nggak lari ke tempat lain gitu. Iya, itulah cara kita. Caranya terbaik. Apakah dengan cara tersebut Ibu tidak mengalami kerugian atau kekurangan ini? Enggak, misal 10.000 orang minta kan kita, misalnya kalau seperempat 20 kan dibagi 2, 10.000 sekian gitu kan ya.